Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sansani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Juwita dalam acara Bincang Sehat Podcast Rumah Sakit Sansani. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya nggak sendiri. Tapi saya hari ini membawa satu dokter yang terbaru, yang terupdate di Rumah Sakit Sansani. Mari kita sambut Dr. Neidia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo. Silakan perkenalkan diri, Dok. Iya, terima kasih. Saya Dr. Neidia Carla, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya biasa dipanggil Dr. Nei. Baik, Dr. Nei. Hari ini, Dok, tema kita adalah seputar rehabilitasi medik. Hari ini kita akan bincang sehat, kupas tuntas tentang rehabilitasi medik. Baik, Dok, mungkin banyak teman sahabat-sahabat Sansani di luar sana yang bertanya, apa sih itu rehabilitasi medik, Dok? Oke. Ini pertanyaan pembukanya langsung bagus ya. Oke, apa itu rehab medik? Kalau gampangnya ya, simpelnya, jadi dokter rehab medik itu adalah salah satu spesialisasi yang menangani gangguan fisik dan juga fungsi akibat dari penyakitnya ataupun karena cedera, dengan tujuan untuk mencapai kemandirian pasien sehingga pasien memiliki kualitas hidup yang optimal. Berarti teman-teman, rehabilitasi medik itu untuk yang punya keterbatasan kelemahan-kelemahan fisik, gangguan fisik, akan dibantu oleh Dr. Nei, dibantu supaya bisa meningkatkan lagi kekuatan fisik ya, Dok ya. Ya, lebih ke fungsi, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu kan harus bisa berfungsi gitu ya, harus fungsional gitu. Kalau hanya tidur-tiduran saja, tidak menghasilkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, berarti kan kita sebagai manusia itu secara fungsi tidak maksimal gitu ya. Benar. Apalagi kalau memang Allah kan menciptakan kita sempurna ya, lengkap ya. Kalau tidak difungsikan malah jadinya tidak baik ya, Dok. Betul. Harus bermanfaat. Hiduplah untuk bermanfaat bagi semua orang. Betul. Baik, Dok. Di rehab medik itu pelayanan-pelayanan apa saja, Dok, yang ada di dalam rehabilitasi medik? Oke. Kalau untuk layanannya, jadi rehabilitasi medik itu kita itu adalah satu tim. Dalam tim ini terdiri dari dokter rehabilitasi medik, kemudian ada fisioterapis, ada terapis wicara, terapis okupasi, kemudian ada ortotis prostesis, psikolog, dan juga pekerja sosial. Banyak. Jadi ya, Dok ya? Iya, betul, karena balik lagi kalau kita bicara fungsional itu kan banyak hal yang harus kita nilai, banyak hal yang harus kita perbaiki. Jadi kita memang butuh dukungan mulai dari terapisnya, pasiennya, bahkan keluarganya juga harus kita sertakan dalam proses terapinya. Berarti dia secara keseluruhan ya, Dok, bukan cuma si pasien aja ya, Dok ya? Betul. Jadi kalau di kita itu ada istilahnya yang namanya impairment, kemudian ada disabilitas dan handicap. Ini adalah istilah-istilah yang sering sekali kita gunakan dalam bidang rehab medik. Intinya adalah seorang manusia itu harus bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang sifatnya pribadi seperti makan, mandi, berpakaian. Itu adalah tanpa dibantu. Betul ya, harus mandiri yang sifatnya untuk diri sendiri. Mandiri, ada juga bukan nanti mandi sendiri ya, Dok ya? Bukan. Makan juga sendiri. Ya, terus juga selain itu kan untuk dirinya, tapi dia juga harus bisa bermanfaat kalau tadi kita cerita lain. Untuk orang lain gitu. Minimal untuk keluarganya, kalau misalnya dia adalah kepala keluarga misalnya, atau kalau seorang ibu rumah tangga, dia harus bisa melakukan aktivitas di rumah tangganya begitu. Jadi
banyak banyak banget yang harus kita nilai lagi dari seorang pasien itu. Makanya kita butuh dukungan dari keluarganya juga gitu, supaya kita juga tahu ini pasien di rumah fungsinya sebagai apa di dalam rumah tersebut ya. Sehingga di dalam sebuah keluarga tujuan sebuah keluarga itu jadinya jelas, karena masing-masing anggota dalam keluarga dia tahu fungsinya masing-masing. Dan dia seperti tadi dibilang bermanfaat untuk orang lain juga. Betul. Baik dok, sehingga dalam rehabilitasi medik tidak bisa dokter sendiri ya, kita harus tim untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Iya. Baik dok, kira-kira mungkin ini kan baru nih kan dok, rehabilitasi medik. Orang dengan yang bagaimana atau yang sakit apa sih yang harus ke rehabilitasi medik dok? Oke. Kalau berdasarkan yang tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya semua pasien, semua penyakit, ketika penyakit itu sudah menimbulkan gangguan fungsi, maka itu sudah menjadi kriteria untuk pasien yang harus direhabilitasi gitu. Contoh pasien dengan yang paling sering nih ya, pasien dengan masalah nyeri lutut. Kalau misalnya dia hanya keluhannya nyeri saja, mungkin itu bisa diterapi oleh spesialis yang lain gitu. Tapi ketika nyerinya ini membuat pasien jadi sulit untuk berjalan, dan yang lebih beratnya lagi bahkan pasien jadi tidak bisa bekerja, maka itu sudah harus dilakukan rehabilitasi supaya mengembalikan lagi fungsinya tadi ya. Betul. Jadi teman-teman atau sahabat Sansani yang memang memiliki gangguan fisik, sebaiknya, alangkah baiknya diperiksa sehingga biar bisa ditangani secepat mungkin, sehingga jangan sampai terlambat ya dok ya. Betul. Jangan tunggu sampai memang nggak bisa berjalan, nggak bisa bekerja, baru melakukan pengobatan. Iya. Baik. Betul. Kira-kira dok, itu misalnya kan tadi contohnya nyeri lutut tuh kan dok, itu misalnya kalau pasien datang dengan usia berapa saja boleh tuh dok? Ya, kalau usia, semua usia. Balik lagi kita cerita secara fungsional. Contoh, bayi baru lahir, kemudian bayi prematur deh, yang paling sering bayi prematur lahir, kemudian pasien ini mengalami kesulitan untuk makan ASI gitu. Karena biasanya pasien-pasien bayi-bayi prematur itu akan ada gangguan untuk makan. Nah, di situ juga kita sudah bisa mulai untuk terapi untuk melatih supaya bayi ini bisa mengoptimalisasi oromotornya sehingga fungsi makannya bisa lebih baik. Dan sampai pasien yang lansia juga, kayak lansia kan banyak banget ya sakitnya. Iya. Sakit lutut, sakit pinggang, penurunan fungsional semua ya. Betul. Apalagi jadi kebanyakan usia-usia lansia itu kebanyakan yang sakitnya stroke. Betul. Itu memang harus ditangani di rehabilitasi medik ya teman-teman ya. Betul. Jadi kalau ditanya siapa aja, ya semua usia. Semua usia, semua penyakit yang memang ada gangguan fungsi, maka itu adalah pasien yang harus ke rehab medik. Nah, kita balik lagi tadi apa itu rehabilitasi medik ya dok ya, bahwa itu pasien-pasien yang mengalami penurunan fungsi-fungsi di tubuh ya. Baik dok, alur dok, bisa dokter jelaskan alur kita mau ke rehabilitasi medik dok? Oke, kalau untuk alur bisa langsung dari klinik ataupun puskesmas, nanti dari dokter setelah diakses oleh dokter umumnya, kemudian nanti dokter umumnya akan memberikan rujukan langsung ke sini ke bagian rehabilitasi medik, atau bisa juga dari spesialis lain. Misalnya kalau tadi pasien dengan sakit lutut atau sakit pinggang, misalnya tadinya berobatnya ke dokter, katakanlah sakit pinggang, ke dokter syaraf gitu ya. Kemudian menurut dokter syarafnya, oh ini baiknya direhab nih, nanti dari dokter syarafnya juga bisa ngasih rujukan. Jadi bisa langsung dari vaskes atau bisa juga dari
poli lainnya. spesialis lainnya. Konsul namanya itu ya, Dok ya. Iya. Nah, baik, Dok. Selain rehab medik itu ada juga kita kenal namanya fisioterapi, Dok. Apa sih, Dok, perbedaan antara fisioterapi dan rehabilitasi medik, Dok? Ya ini saya sering banget nih dapat pertanyaan kayak gini. Ya kalau tadi sudah saya sampaikan juga bahwa fisioterapi itu adalah bagian dari tim. Oh, fisioterapi Ya. itu bagian dari rehabilitasi Betul. medik. Jadi salah satu timnya kita adalah fisioterapi gitu. Yang tadi udah saya sebutkan ya, ada okupasi terapi juga, ada terapis bicara. Nah, itu tuh sebetulnya bagian dari kita. Bagian dari. Gitu. Oh, jadi kita jangan salah kaprah ya bahwa Ya. fisioterapis itu dia sendiri, padahal dia masuk dalam lingkup rehabilitasi medik ya, Dok ya. Dokter, satu lagi, Dok, ada pertanyaan menarik, Dok. Masih awam nih, bahkan saya sendiri yang nakes mungkin baru mendengar kata rehabilitasi medik, Dok. Ya. Kira-kira apa sih, Dok, yang menjadi yang membuat dokter tuh mau ngambil rehabilitasi medik, Dok? Aduh, ini pertanyaannya pribadi ya. Pribadi. Oke, aduh, saya jadi curhat nih. Gini, Boleh, Dok. Iya, kenapa saya mau ngambil rehab medik? Sejujurnya awalnya saya nggak pernah kepikiran sih ya. Ya, kalau dulu waktu baru-baru jadi dokter umum, terus mikirnya ya kalau nggak ngambil obgyn atau anak atau penyakit dalam kan Penyakit, itu ya yang terkenal ya. Terus dulu saya waktu dokter umum saya kerjanya di ICU di salah satu rumah sakit. Kemudian di situ saya tuh sering sekali ketemu pasien-pasien masih muda, usia-usia produktif sekitar 40-an dan laki-laki, dan itu pasiennya kena stroke. Kalau kita lihat kalau zaman dulu ya, dulu itu kan biasanya umur-umur 60, 70 baru pada kena stroke ya. Kalau sekarang udah lebih turun lagi tuh, umur-umur 40 udah pada kena stroke. Terus satu hal, waktu itu sih saya masih ya biasa aja gitu ya, jadi dokter umum, menangani pasien, merawat pasien. Kemudian sampai suatu hari saya ketemu dengan istri pasien. Kemudian istrinya ini bertanya ke saya, dokter, ini suami saya kan sekarang sudah lewat nih masa kritisnya, sudah boleh pindah ke ruang rawat inap biasa. Tapi kalau saya lihat, ini kan suami saya sekarang nggak bisa ngegerakin tangannya, nggak bisa menggerakkan kaki, mau duduk aja sulit gitu. Nah, kira-kira dok, nanti suami saya bisa kerja lagi ya nggak? Kalau misalnya suami saya nggak bisa kerja dok, nanti anak-anak saya mau makan apa? Yang membiayai sekolahnya apa? Terus di situ saya langsung, oh iya betul. Sebetulnya dokter itu tugasnya kan tidak hanya sampai ibaratnya menyelamatkan gitu ya, nggak cuma sampai oke, pasiennya selamat sudah melewati masa kritis, kemudian pasien boleh pulang. Tapi kan ada hal lain yang juga harus menjadi perhatian kita gitu. Nanti setelah pulang, terus pasien ini mau apa gitu. Kalau ternyata cuma tidur aja nggak bisa ngapa-ngapain, bukannya membantu malah jadi dalam tanda kutip beban buat keluarganya gitu. Dan di situ akhirnya saya sadar, oh iya, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, disitulah baru saya kemudian kenal dengan dokter rehab medik. Terus saya pikir, wah ini luar biasa berarti ya. Kalau hanya menyelamatkan, ya penting sih, memang harus diselamatkan dulu ya, baru setelah itu nanti bisa gitu. Tapi kan tugas kita sebagai tenaga kesehatan gitu kan, ya sebaiknya memang tidak hanya sampai sebatas itu gitu, harus pikirkan juga nanti pasiennya seperti apa, mau kerja apa, bagaimana dia menghidupi keluarga gitu. Atas dasar itulah akhirnya saya jadi, wah kayaknya keren nih jadi dokter rehab medik gitu. Luar biasa ya ceritanya ya. Diangkat dari kisah jadi panjang ini ceritanya. Ya, jadi kadang kita tuh yang membuat tergerak hati kita tuh sebenarnya pasien-pasien kita kan, Dok. Betul. Kira-kira habis ini, betul sekali yang tadi dibilang pasien dokter itu, memang dia udah sembuh dari penyakitnya. Tapi kalau dia pulang hanya untuk tidur aja, betul, jadi nggak berfungsi kan. Iya. Kembali lagi kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain juga. Kalau nggak orang lain, setidaknya diri sendiri ya, Dok, ya. Bisa mandiri melakukan
aktivitas sehari-hari minimal sendiri. Baik, terima kasih untuk cerita singkatnya, Dok. Sedikit terharu. Iya ya, saya ceritanya juga terharu nih. Kayaknya saya harus ketemu lagi tuh sama istrinya, mungkin harus terima kasih nanti. Semoga semakin banyak dokter-dokter yang punya rasa ingin membantu seperti dokter ya. Ya, semua dokter pastilah pengen gitu. Cuma nanti balik lagi ke passion ya. Mau kemana ya? Betul. Minatnya kemana? Baik, Dok, hari ini mungkin kita syutingnya agak di tempat berbeda ya nih, Dok. Biasanya kami di ruangan podcast, Dok. Hari ini kami langsung ke ruangan rehabilitasi medik. Jadi sahabat-sahabat Sansani, inilah sedikit gambaran tentang di dalam ruang rehabilitasi medik. Jadi tadi seperti yang dokter jelaskan, alur mau ke rehabilitasi medik yang pertama itu bisa ke tentunya ke vaskesnya dulu, ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dulu. Di situ boleh dikeluhkan kepada dokter umumnya. Nanti yang berhak merujuk ke rumah sakit rujukan itu nanti dokter dari vaskesnya. Kalau memang harus langsung ke rehab medik, boleh langsung bisa sekarang di Rumah Sakit Sansani sudah ada poli rehabilitasi medik. Kalau selain dari vaskes, bisa juga dari konsulan dari beberapa dokter spesialis lainnya. Misalnya dari dokter spesialis saraf atau dokter spesialis ortopedi ya, Dok ya. Dari semua spesialis. Dari semua spesialis ya. Itu beberapa alur untuk sahabat-sahabat Sansani ketahui bagaimana caranya untuk bisa ke rehabilitasi medik. Baik sahabat Sansani, itu tadi bincang sehat kita tentang rehabilitasi medik. Perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Sansani sekarang sudah memiliki poli rehabilitasi medik yang bisa dapat dikunjungi oleh sahabat-sahabat Sansani yang mengalami gangguan fisik. Boleh langsung ke Rumah Sakit Sansani. Kami ada 2 spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, yaitu yang pertama ada Dr. Nei sendiri, spesialis KFR. Yang kedua ada Dr. Erni, spesialis KFR. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa bincang-bincang lagi bersama Dr. Erni ya, sahabat Sansani. Baik, cukup sekian dan terima kasih, itu saja sedikit cerita tentang rehabilitasi medik di podcast kali ini. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.